Halo para sahabat petani kelapa sawit. Nah, video kita pada kali ini akan mereview tanaman kelapa sawit yang berusia sudah mencapai 46 bulan. Nah, jadi 2 bulan lagi tanaman kelapa sawit ini sudah mencapai usia 4 tahun. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan tunjukin bagaimana cara kita memupuknya dan merawatnya agar supaya tanaman ini bisa tetap berbuah seperti ini ya. Ya walaupun tidak semuanya, tapi bisa berbuah seperti ini. Ya karena dengan dosis yang sangat sedikit dan sangat minim. Nah, jadi bagaimana cara kita nanti mengoplos dan menebarnya supaya pupuk kita itu tetap diserap oleh pohon kelapa sawit ini. Nah, jadi setelah ini kita akan tunjukin seperti apa perkembangannya yang lainnya ya. Jangan kita tunjukin hanya satu pohon ini, supaya kita bisa sama-sama melihat pertumbuhan daripada yang sudah kita pupuk selama 1 tahun yang lalu. Berarti sudah 3 kali pemupukan baru bisa kita tunjukin. Nah, ini sedangkan buah yang ada di sini, ini hasil yang kita pupuk 1 tahun yang lalu. Sedangkan ini terakhir kita pupuk 4 bulan yang lalu. Nah, nanti sebentar lagi kita akan memupuk. Nah, jadi sebelumnya yuk kita cek di lapangan supaya kita bisa sama-sama melihat bagaimana perkembangannya setelah kita pupuk dengan dosis yang minim selama 1 tahun yang lalu. Yuk kita lihat sama-sama. Ini sebelumnya kita akan tunjukin bentuk daripada pohonnya ya, dan daun-daunnya. Ya, nampaknya tanaman ini masih aman-aman saja walaupun menggunakan dosis yang sangat minim ya para sahabat. Nah, jadi bisa para sahabat melihat setelah ini nanti akan kita tunjukin buah-buah yang ada di pohon kelapa sawit ini. Ya, ini karena tanaman masih usia seperti ini, jadi tidak bisa kita lihat dari agak jauh ya, karena ini harus dekat-dekat baru bisa melihat buahnya. Nah, jadi seperti inilah contoh-contoh perkembangannya dengan dosis yang sangat minim ya. Nah, nanti akan saya jelaskan berapa dosisnya yang kita gunakan setahun yang lalu sampai 4 bulan terakhir kemarin. Nanti akan kita tunjukin. Sekarang kita tunjukin bagian buahnya. Ini harus dekat-dekat baru bisa melihat buahnya ya. Nah, seperti ini. Ini agak gelap ya, karena pohonnya rindang. Nah, seperti ini contoh buah-buahnya ya. Jadi berikut kita cek yang lainnya lagi. Jangan mengeceknya cuma satu pohon ya. Ini hampir rata-rata berbuah. Nah, ini seperti ini. Ini sisa yang sudah dipanen. Nanti kita akan ke sana, ke depan lagi, karena blok ini seperti ini keadaannya, memang rimbun. Nah, ini buahnya semua tetap berbuah keliling. Ada belasan tandan ya dalam satu pohonnya. Ini semua berbuah. Nah, seperti ini. Agak susah ya melihatnya karena ini sangat rindang, karena dia sangat subur. Nah, seperti ini buahnya. Nah, bisa para sahabat melihat buahnya. Ini kita fokus ke bagian sudah di pruning saja biar lebih enak untuk melihat buahnya. Ini sudah kita pruning karena tempatnya agak miring, jadi agak enak kita melihat buahnya. Nah, seperti ini para sahabat buahnya. Ini sudah berusia 46 bulan ya sampai hari ini. Jadi sebentar lagi ini usia tanaman ini sudah mencapai 4 tahun ya. Nah, seperti ini. Mohon tonton sampai selesai, nanti akan kita tunjukin dosis pupuk yang kita lakukan selama ini untuk melakukan pemupukan tanaman ini, supaya kita bisa sama-sama jelas ya. Nah, seperti ini.
Jadi semua berbuah ya. Aman-aman saja ya. Nah, seperti ini. Bisa para sahabat melihat. Oke, seperti inilah bentuk batang pohon dan daunnya ya. Nah, berikut kita akan melakukan peracikan pupuk. Nah, kita akan meracik pupuk ya. Akan saya tunjukin cara meracik pupuk yang kita gunakan selama 1 tahun ini. Nanti akan saya racik ulang lagi untuk pupuk yang hari ini. Cuma dosisnya sudah kita naikin ya. Dulu dosisnya kita sangat minim. Nah, sekarang nanti akan kita naikin sedikit lagi, walaupun tidak mengikuti standar ya. Oke, seperti inilah contoh-contohnya yang sudah nampak ya. Ini hasil pemupukan selama 1 tahun yang lalu sampai 4 bulan terakhir ya. Oke, ini sebagai contoh saja. Bisa para sahabat melihat di video sebelah cara kita mengoplos pupuk yang selalu kita gunakan. Nah, itu adalah pupuk KCL dicampur NPK. NPK ya, saya menggunakan merek dagang Pak Tani ya, karena saya suka merek ini. Karena merek ini gampang larut ya, gampang larut. Jadi saya suka pakai merek ini. Nah, jadi ini sedangkan kita 3 kali pemupukan setahun yang lalu masih menggunakan MPK 12, 17, 2 plus PE. Nah, kenapa kita menggunakan pupuk ini? Ya karena menurut saya, karena tanaman kelapa sawit kita masih muda dan masih kecil. Jadi kita masih fokus ke N dengan P-nya agak ditinggikan. Nah, jadi setelah udah mencapai 4 bulan terakhir kemarin, berarti 42 bulan ya, 42 bulan. Ini udah kita tambah dengan dosis 1,5 kg menggunakan pupuk oplos ya, oplos. Nah, jadi sedangkan ini kan kandungan K-nya masih rendah, jadi maka kita harus menambahkan KCL supaya kandungan K ini bisa lebih mantap ya. Jadi dosis yang kita gunakan mulanya 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Nah, jadi 3 kali pemupukan kita masih menggunakan cuma 1 kilo. Nah, jadi 4 bulan terakhir kemarin kita sudah naikin jadi 1,5 kg untuk per pohonnya. Ya, jadi setahun yang lalu sebelumnya totalnya cuma 3 kg per pohon per tahun. Nah, bayangkan itu betapa minimnya. Ya, sedangkan petunjuk di sini kan 3 tahun, sudah mencapai usia 3 tahun, sudah menggunakan 2 sampai 2,5 kilo per pohon 2 kali pemupukan dalam per tahun. Ya, berarti kalau 1 tahunnya mereka sudah menggunakan 5 kg untuk per pohonnya per tahun. Sedangkan saya masih menggunakan 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 3 kilo kan. Lalu kita tambah lagi 1,5 kilo, baru 4,5 kilo ya. Nah, kita ada 4 kali pemupukan. Nah, jadi dosisnya itu sangat minim menurut saya. Tapi ini masih aman-aman saja. Nah, jadi para sahabat tadi sudah melihat seperti apa perkembangannya. Ya seperti itulah hasil dari yang saya pupuk menggunakan pupuk dioplos. Nah, dioplos. Nah, jadi perbandingan ngoplosnya, saya menggunakan 50 kilo NPK ini, kemudian kita campur dan kita tambah dengan KCL setengah karung. Setengah karung itu berarti 25 kilo. Berarti 50 berbanding 25. Nah, jadi kita aduk. Setelah kita aduk seperti yang digambar tadi, kita aduk, kemudian baru kita tebar di bagian pangkal pohonnya. Itu berjarak kisaran 1,5 meter sampai 2 meter dari pohonnya. Jadi seperti itulah cara kita melakukan pemupukan. Nah, jadi seperti itulah cara kita melakukan pemupukan pada tanaman kelapa sawit ini. Nah, jadi buah yang kita tunjuk
pada saat ini adalah hasil yang kita pupuk 1 tahun yang lalu. Nah, ini bukan ini yang kita pupuk cuma berapa minggu yang lalu. Ini terkadang para sahabat ada yang salah dugaan. Ini sebenarnya yang kita lakukan pemupukan 1 tahun yang lalu. Nah, memang kemarin terakhir kita melakukan pemupukan 4 bulan yang lalu. Jadi sebentar lagi kita akan melakukan pemupukan lagi. Nah, ini ada penambahan. Ini kita cuma menambah borak ya, borak. Ini selama udah mencapai 46 bulan kita baru menggunakan borak cuma 3 kali ya, 3 kali selama 46 bulan. Pertama kita menggunakan dosis 25 gram, setelah itu 25 gram lagi. Yang terakhir 4 bulan kemarin kita sudah menggunakan 50 gram untuk per pohonnya per tahun. Ini tidak saya lakukan sering-sering, saya cuma melakukan 1 kali dalam setahun. Oke, sampai di sini dulu videonya yang bisa saya sampaikan. Semoga cara ini sangat bermanfaat. Silahkan ditiru karena ini sangat gampang ditiru cara ini. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan mampir di channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya selalu mendapatkan informasi yang terbaru dari kita. Terima kasih yang sudah menonton. Sukses untuk sahabat petani.